Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kita akan membahas materi mikroanatomi jantung dan pembuluh darah dengan dosen pengampu Apoteker Dian Handayani dan Dr. Ahmad Azmi, serta asisten dosen Kak Gina Renovik, Kak Dinda Zulkarnain, Kak Melia Karunia Putri, dan Kak Dea Ekarina. Sebelum masuk ke materi, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 9. Ada Nurkesa Arman dengan NPM 28, Henry Saputra dengan NPM 46, lalu ada Anggun Rikasari dengan NPM 72, serta Zaza Nurahmadanti dengan NPM 84. Mari kita simak bareng-bareng pemaparan materinya. Happy watching! Jantung adalah sebuah organ dalam atau organ internal yang mempunyai ukuran sebilar genggaman tangan dengan berat kurang lebih 250-300 gram. Berongga di bagian tengahnya dan berbentuk kerucut yang mana tersusun atas jaringan otot jantung yang sifatnya involuntar atau tak sadar. Sama seperti organ-organ dalam tubuh lainnya, organ jantung juga diselimuti oleh selaput pembungkus jantung yang disebut perikardium. Selaput pembungkus jantung tersusun atas dua lapisan, yaitu ada lamina parietalis dan lamina visceralis. Lamina parietalis adalah lapisan perikardium sebelah luar yang disebut sebagai parietal layer, adalah selaput perikardium yang melekat pada tulang rusuk, rongga dada, dan organ paru-paru. Lamina visceralis adalah lapisan perikardium sebelah dalam yang melekat pada jantung pada lapisan epikardium. Bagian inilah yang disebut sebagai lapisan epikardium jantung. Di antara kedua lapisan perikardium ini terdapat ruang perikardium yang berisi cairan yang disebut cairan cereus. Lapisan penyusun dinding jantung tersusun atas tiga lapisan, yaitu ada lapisan epikardium, miokardium, dan endokardium. Lapisan epikardium adalah lapisan dinding terluar jantung yang tersusun atas jaringan ikat dan lemak yang berfungsi sebagai pelindung tambang jantung di bawah lapisan perikardium. Miokardium adalah lapisan dinding jantung kedua di bawah epikardium. Lapisan ini adalah lapisan paling tebal yang terdiri atas jaringan otot jantung. Lapisan dinding jantung atau lapisan endokardium adalah lapisan paling dalam yang bertemu dengan ruang jantung dan darah, terdiri atas jaringan epitel squamosa. Jantung manusia mempunyai 4 ruangan berongga di bagian tengahnya yang berfungsi sebagai tempat menampung darah yang masuk ke jantung, yaitu ada serambi jantung atau atrium jantung dan ventrikel jantung. Fungsi dari ruang jantung tersebut adalah sebagai tempat penampung darah yang masuk ke jantung dan yang kemudian darah tersebut akan dikeluarkan dari jantung. Ruang-ruang jantung tersebut adalah serambi jantung atau atrium jantung yang tersusun atas atrium kanan dan atrium kiri, serta bilik jantung atau ventrikel jantung yang tersusun atas ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Atrium jantung berfungsi menampung darah yang masuk ke jantung melalui pembuluh darah vena pulmonalis untuk atrium kiri dan pembuluh darah vena cava untuk atrium kanan. Ventrikel jantung berfungsi menampung darah yang berasal dari ruang atrium dan kemudian memompanya keluar melalui pembuluh darah aorta untuk ventrikel kiri dan pembuluh darah arteri pulmonalis untuk ventrikel kanan. Katup jantung atau yang disebut sebagai valve mempunyai fungsi sebagai pintu pembatas antara ruang-ruang jantung yang mempunyai kemampuan membuka dan menutup. Terdapat dua jenis katup jantung dalam organ jantung manusia, yaitu katup atrioventricularis dan katup seminularis. Katup atrioventricularis adalah katup jantung yang berada di antara ruang atrium dengan ruang ventrikel. Terdapat dua katup pada katup ini, yaitu ada katup bicuspedalis dan katup tricuspidalis. Katup bicuspedalis adalah katup jantung yang mempunyai dua daun katup yang membatasi ruang atrium kiri dengan ruang ventrikel kiri. Sedangkan katup tricuspidalis adalah katup jantung yang mempunyai 3 daun katup yang membatasi ruang atrium kanan dengan ruang ventrikel kiri. Katup seminularis adalah katup jantung yang berbentuk seperti bulan sabit. Katup ini berada di antara ruang ventrikel dengan pembuluh darah di luar jantung. Terdapat dua katup, yaitu ada katup aorta dan katup pulmonalis. Katup aorta merupakan katup jantung yang membatasi antara ruang ventrikel kiri dengan pembuluh aorta, yang bertugas mencegah aliran balik darah dari aorta kembali ke ventrikel kiri. Katup pulmonalis merupakan katup jantung yang membatasi antara ruang ventrikel kanan dengan pembuluh arteri pulmonalis, yang bertugas mencegah aliran balik darah dari arteri pulmonalis kembali ke ventrikel kanan. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai pembuluh darah. Apa sih itu pembuluh darah? Pasti teman-teman udah pada penasaran kan apa itu pembuluh darah? Ayo kita sama-sama pelajari. Jadi, pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia loh teman-teman. Berikut merupakan gambar dari anatomi pembuluh darah. Bisa dapat kita analisis dari gambar berikut ini. Pembuluh darah membentuk jaringan pipa yang memungkinkan darah mengalir dari jantung ke seluruh sel-sel hidup tubuh dan kemudian kembali lagi ke organ jantung.
berikut merupakan bagian-bagian dari pembuluh darah. Yang pertama ada arteri membawa darah dari jantung, vena membawa darah kembali ke jantung, pembuluh kapiler penghubung arteri dan vena, lalu ada katup vena mengatur kondisi darah agar tetap stabil. Selanjutnya ada tunika media untuk mengontrol diameter pembuluh darah dan tunika intima yaitu lapisan terdalam dari pembuluh darah. Nah, divisi utama dari aliran darah adalah sirkulasi paru dan sirkulasi sistemik. Yang pertama akan kita pelajari yaitu mengenai sirkulasi paru. Sirkulasi paru termasuk pembuluh darah yang mengangkut darah ke paru-paru untuk pertukaran gas dan kemudian kembali lagi ke organ jantung. Berikut merupakan gambar dari sistem sirkulasi darah. Terdapat sirkulasi paru dan sirkulasi sistemik yang dapat kita analisis pada gambar berikut. Selanjutnya ada sirkulasi sistemik dimulai dari jantung yang memompa darah dan dibawa oleh aorta ke seluruh tubuh termasuk organ-organ dalam tubuh. Lalu kembali lagi ke jantung dibawa oleh vena cava superior dan vena cava inferior. Lalu ada sirkulasi paru dimulai dari jantung yang memompa darah melalui vena pulmonalis ke paru-paru kembali ke jantung. Selanjutnya, kita akan membahas histologi dan fisiologi pembuluh darah. Histologi pembuluh darah. Secara histologis, dinding pembuluh darah terdiri atas 3 lapis berturut-turut dari dalam keluar, yaitu tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia, di mana semakin besar pembuluhnya, semakin nyata adanya ketiga lapisan tersebut. Bagian tunika intima yang berhubungan dengan lumen pembuluh darah terdiri dari epitel squamous simplex yang disebut endotelium, di atas membran basement dan lapisan tipis dari jaringan ikat longgar. Tunika media terdiri dari sel-sel otot polos dan jaringan ikat yang tersusun konsentris dikelilingi oleh serabut kolagen dan elastis. Tunika media dipisahkan dari tunika intima oleh suatu membran elastis yang disebut lamina elastica interna dan dari tunika adventitia oleh lamina elastica externa. Tunika adventitia terdiri dari jaringan ikat yang tersusun longitudinal dan mengandung sel-sel lemak, serabut syaraf, dan pembuluh darah kecil yang memperdarahi dinding pembuluh darah atau vasa vasorum. Selanjutnya, fisiologi pembuluh darah. Dinding pembuluh darah terutama arteri merupakan organ aktif secara metabolik yang harus memenuhi kebutuhan energi untuk mempertahankan tegangan otot polos dan fungsi sel endotel dengan baik. Setiap kali jantung berdenyut terdapat gelombang darah baru yang mengisi arteri. Jika arteri kaku dan tidak mempunyai distensibilitas, tekanan akan naik jauh lebih tinggi di sistol dan drop untuk hampir nol di diastol. Tetapi ketika arteri sehat, mereka memperluas dengan masing-masing sistol dan menyerap beberapa kekuatan darah untuk dipompakan. Ketika jantung dalam diastol, elastisitas mereka mempertahankan tekanan darah dan mencegah tekanan darah jatuh ke nol. Dengan demikian, arteri yang elastis atau memuluskan fluktuasi tekanan dan mengurangi stres pada arteri yang lebih kecil. Arteri kecil dan arteriol disebut juga sebagai pembuluh resistensi karena mereka adalah tempat utama dari resistensi perifer. Darah mengalir lebih cepat jika di tengah pembuluh darah, di mana ia bertemu sedikit gesekan, dan lebih lambat jika dekat dengan dinding, di mana ia mengalami gesekan pada dinding pembuluh darah. Ketika pembuluh darah melebar, sebagian besar darah dalam tengah pembuluh dan aliran rata mungkin cukup cepat. Ketika pembuluh mengalami konstriksi, banyak darah yang lebih dekat dengan dinding sehingga menurunkan aliran darah. Sekian, terima kasih.